Monolog Inggris. Selamat menyaksikan. Ada sebuah kisah yang mengesani jiwa saya, yaitu kisah tentang seorang ratu yang bernama Kusumaningrum. Ratu itu cantik, disayangi raja dan juga rakyatnya. Suatu hari, sang raja mendapatkan seorang rampasan perang, yaitu gadis kecil yang bernama Jembawati. Karena Jembawati masih terlalu kecil, akhirnya sang ratu pun merawat, mendidiknya, mencintainya, sampai dia beranjak dewasa. Tapi ketika dewasa, Jembawati pun memberikan kerlingan mata kepada sang raja, yang akhirnya sang raja pun jatuh cinta kepadanya. Sang raja berterus terang mengatakan bahwa dia ingin menikahi Jembawati. Sang ratu menyerah kepada takdirnya. Dan pada akhirnya, Jembawati dan raja pun menikah. Tapi tak lama, Jembawati memberikan fitnah kepada sang ratu, yang akhirnya sang ratu pun diusir dari istana. Banyak orang yang merasa kasihan kepada sang ratu, tapi bagi saya, itu bukan soal benar dan salah. Andai saja sang ratu memiliki kata tidak, mungkin pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Entahlah, kata tidak sepertinya hanya milik lelaki, dan perempuan ditentukan nasibnya oleh kata tidak tersebut. Kisah itu membuat saya bercermin dengan pengalaman hidup saya sendiri. Dua 20 tahun saya menemani Kusno kemanapun dia pergi. Dan tidak ada kata lain yang dia ucapkan kepada kolonialisme dan imperialisme selain kata tidak. Kalau dia mampu mengucapkan kata itu, mengapa saya tidak mampu mengucapkan kata serupa kepadanya? Sama seperti tanah air yang dibelanya, diri saya pun bukanlah sebuah koloni.
Walau tubuh saya tidak pernah ditakdirkan menjadi tubuh seorang ibu, apa lantas saya tidak berhak untuk mengucapkan kata tidak? Kalian tahu apa yang Kusno katakan agar saya tidak mengucapkan kata tidak itu? Katanya, walaupun saya menikahi Fat, kau tetap istri utama. Kau tetap wanita utama. Banyak betul sanjungan yang diberikan laki-laki agar perempuan mau melakukan apa yang diinginkannya. Bagi saya itu bukan sanjungan. Itu adalah muslihat. Biarlah. Saya tidak pernah menjadi wanita utama. Tidak pernah menjadi istri utama. Harga diri saya tidak bisa ditukar oleh apapun, oleh istana sekalipun. Biarlah ini menjadi akhir perjalanan saya, mengantarkan seorang Kusno menjadi seorang pemimpin di ambang kebebasan. Kisah saya dengannya dimulai ketika datangnya sepucuk surat dari Pak Cokro Aminoto di Surabaya. Dalam surat itu dikatakan, beliau meminta kepada suami saya Kang Uci agar dicarikan pemondokan untuk menantunya yang bernama Soekarno. Katanya dia akan bersekolah di THS. Maka akhirnya saya dan Kang Uci pun mencarikan pemondokan itu. Tapi ternyata di Bandung sedang penuh. Ada memang yang kosong, tapi reot dan tidak layak untuk seorang student. Tapi tiba-tiba Kang Uci menyarankan, bagaimana kalau student itu tinggal saja di rumah kami? Bisa tinggal di kamar depan. Saya ingat waktu itu saya menolaknya. Tapi Kang Uci bilang, kan bangga juga ada seorang student tinggal di rumah kami. Akhirnya saya pun mengiyakan. Tamu itu datang. Kang Uci menjemputnya sendiri di stasiun. Soekarno, lelaki pesolek, menggunakan baju putih-putih, memakai peci sebagai lambang perjuangan kaum pribumi. Sorot matanya tajam, tapi sangat menyejukkan. Saya ingat pertama kali ketika kami berjumpa dia mengatakan, sekuntum bunga nan elok berwarna merah melekat indah di rambut nyonya. Merah? Seingat saya cempaka ini berwarna kuning. Memangnya ada cempaka berwarna merah? Soekarno, yang saya lebih senang menyebutnya dengan nama Kusno itu, orang yang begitu pandai bergaul dan menempatkan diri. Bahkan ketika Kang Uci mengatakan Kusno bisa pindah ke tempat lain yang lebih baik, tapi dia bilang, "Tak apa-apa, saya mau tinggal di sini." Sambil melirik ke arah saya.
Dia pun tinggal bersama kami. Semenjak adanya Kusno tinggal di rumah, rumah pun menjadi ramai karena dia memiliki banyak sekali teman. Hampir tiap hari orang berdatangan ke rumah kami. Teman-temannya saling berdiskusi, menyatakan cita-citanya dan impiannya. Dan di antara semua saya melihat satu, dua mata memandang kagum ke arah Kusno. Dia memang paling menonjol. Mungkin itu yang dibilang kata-kata adalah sebuah sihir. Hanya sekali dua kali Kang Uci ikut berbicara dengan mereka, tapi selebihnya dia pergi main biliar dengan teman-temannya sampai larut malam. Semenjak itu saya jadi jarang bertemu dengan suami saya. Tiba-tiba saya merasakan ada jurang antara saya dengan Kang Uci. Hari dan pekan kami lalui, Kusno benar-benar menjadi bagian dari kesibukan saya. Bagian juga dari rumah kami. Setiap pagi, saya membuatkan kopi tubruk kegemarannya sebelum dia berangkat ke sekolah. Tapi tidak apa-apa. Saya senang rumah jadi tidak sepi seperti dulu. Suatu hari, Kusno pamit pergi ke Surabaya. Katanya dia akan menjemput istrinya yang bernama Utari. Utari pun datang. Perempuan berusia 16 tahun itu, manis anaknya. Saya pun menyukainya. Satu malam, ketika saya dan Kusno sedang bercakap-cakap hanya berdua, Kusno mengatakan apa alasan dia menikahi Utari. Itu katanya tidak lebih karena rasa hormatnya dia kepada Pak Cokro Aminoto yang dia anggap bukan hanya gurunya, tetapi juga orang tuanya. Tapi dia kemudian bilang, perasaannya kepada Utari tidak lebih perasaan seorang kakak kepada adiknya. Dia pun pernah mengatakan kepada saya di malam yang lalu, walaupun saya dan Utari tidur bersebelahan, dan secara hukum kami adalah sepasang suami dan istri, tapi saya serasa tidur dengan adik saya sendiri. Mengapa dia menceritakan hal semacam itu kepada saya? Apakah dia membutuhkan teman untuk berkeluh kesah? Atau jangan-jangan begitu cara lelaki membuka perasaannya, menceritakan orang terdekatnya agar perempuan itu merasa tersanjung dan terhormat. Tapi siapa saya? Lagi pula Kusno juga tahu saya istrinya Kang Uci dan dia pun sangat menghormati Kang Uci. Saya menepis pikiran saya dan saya mengatakan kepada Kusno bahwa dia harus memperjuangkan pernikahannya dengan Utari. Walau dalam hati saya tahu betapa sulitnya di dalam rumah tangga bila tidak ada cinta mencintai di antara keduanya. Tapi Kusno bilang tidak bisa. Lalu kemudian tak lama Kusno pun pamit kembali ke Surabaya. Dia mengembalikan Utari dan mereka pun bercerai secara baik-baik. Sepulangnya Kusno
dari Surabaya. Banyak malam yang akhirnya kami habiskan untuk bercakap-cakap. Dia menceritakan apa saja, teman-temannya, impiannya, cita-citanya, keinginannya memerdekakan tanah air, bahkan protesnya dari para profesor. Semua dia ceritakan. Lucu sekali, seperti anak kecil. Habis dia pulang bermain lalu bercerita kepada ibunya. Sebenarnya ada perasaan genting yang menusuk masuk ke dalam jiwa saya, yang seharusnya saya buang secepatnya. Tapi ketika di satu malam, di mana Kusno menyatakan bahwa dia menyukai saya tidak bisa membohongi perasaan saya. Bahkan di satu malam yang lain, ketika tubuh kami tidak bisa saling menyangkal, saya pun pasrah. Pada saya, kalau dia mencintai saya, dan bahkan dia akan meminta saya kepada suami saya, Kang Uci. Ya Gusti, apa yang ada di dalam rumah ini? Seorang lelaki jatuh cinta kepada istri orang, bahkan dia akan meminang kepada suami saya sendiri. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya Kang Uci. Apalagi kalau sampai dia tahu, kalaupun saya mencintai juga Kusno, dan saya bersedia diceraikan oleh Kang Uci agar saya bisa dinikahi olehnya. Beberapa hari kemudian Kusno berbicara dengan Kang Uci. Saya tidak tahu apa yang mereka perbincangkan. Tapi yang pasti, setelah itu Kang Uci menceraikan saya. Dan setelah masa idah, saya dan Kusno pun akhirnya menikah. Dan Kang Uci sendiri yang menjadi wali di pernikahan kami. Suami saya yang sekarang
Bukanlah seperti suami saya yang dulu. Dia adalah seorang pelajar yang memiliki cita-cita besar, memerdekakan tanah air. Dan itu artinya, sayanglah yang harus bekerja, mencari nafkah untuk kebutuhan kami. Rumah kami selalu ramai. Teman-temannya selalu datang. Harus ada selalu makanan dan minuman untuk menjamunya. Saya ingat sekali siang itu. Kusno hanya berdiri di depan pintu. Padahal saya tahu, Deus Dekker dan Dr. Cipto sudah menantinya untuk membicarakan pergerakan politik. Tapi Kusno tidak juga pergi. Saya mengerti. Saya masukkan uang saku ke dalamnya. Dia pun memasukkan ke dalam sakunya. Kemudian Kusno pun pamit dan pergi. Hidup dengan singa podium ini pun akhirnya saya mengerti. Kusno tetaplah seorang lelaki yang ingin didengarkan, ingin dimanja, dan juga ingin diperhatikan segala keluh kesahnya. Dan saya harus pintar-pintar mengalihkan segala perhatiannya. Ya, saya memang bukan seperti teman-teman perempuannya, misalnya Suwasih atau Sumarni, yang mampu berdebat di forum pemuda bersama Kusno. Atau saya seperti teman-teman yang pintar berbahasa Belanda, atau juga dikelilingi oleh buku-buku. Tapi Kusno pernah bilang pada saya bahwa apa yang dibutuhkan dalam hidup tidak selalu ada di dalam buku dan juga pintar berbahasa Belanda. Dan dari kasih sayang Kusno kepada saya, akhirnya saya pun mengerti dan mencoba memberikan apa yang dia butuhkan. Ternyata yang namanya mencintai itu adalah melayani orang yang disayangi. Tapi tidak mendadak Kusno menjadi seorang tuan yang seenaknya. Karena dia adalah suami yang sangat pengertian. Dia mengerti perbedaan di antara kami. Saya usianya 13 tahun lebih tua. Saya tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Tetapi Kusno juga pernah mengatakan kepada saya, hal tertinggi sebagai manusia yang dilihat adalah budi pekertinya antar sesama manusia. Dari situ saya pun akhirnya mencoba memahami. Kusno, lelaki itu selalu digelisahkan oleh keadaan zamannya. Dan saya larut di dalam kegelisahannya itu. Tidak sekali dua kali dia mengamuk seperti ombak, atau dia seperti singa yang mengamuk. Saya harus pintar-pintar merawat semangatnya dan mengalihkan segala perhatiannya. Kusno, dia itu sama seperti gurunya, radikal, berani. Maka tidak heran ketika dia mendatangi forum-forum diskusi, dia sering diikuti oleh cucunguk-cucunguk spion polisi. Atau disebabkan karena tulisannya yang begitu berani. Banyak protes dari para profesor yang katanya Kusno itu harus banyak memikirkan dunia pendidikan ketimbang dunia politik. Tapi bukan Kusno namanya, dia seolah tidak peduli. Bahkan kemanapun, bertemu kerabat, saudara sekalipun, tidak ada, tidak lain dan tidak bukan yang dia ucapkan. Menghimpun kekuatan, berkata tidak kepada kolonialisme dan imperialisme. Dan saya menerjemahkannya ke dalam bahasa Sunda. Saya ingat, siang itu dia pulang dari sekolah. Dia begitu bersemangat. Dia mengatakan, tadi di jalan, saya bertemu dengan seorang petani. Petani itu bernama Marhain. Dia tidak berlebihan,
tapi tidak tergantung pada siapapun. Setengah berteriak, Kusno berkata, inilah sosialisme yang dibutuhkan tanah air. Marxisme, Marxisme. Begitu katanya. Dan saya larut di dalam semangatnya. Kusno akhirnya lulus. Akhirnya dia lulus dari THS. Mengapa saya bilang akhirnya? Karena selama ini pikirannya Kusno selalu bercabang antara dunia politik dan dunia pendidikan. Maka ketika dia bisa menyelesaikan sekolahnya, betapa bangga hati saya. Kemudian dia pun akhirnya membuka biro teknik di alun-alun bersama temannya Anwari. Tapi tidak pernah sekalipun dia menceritakan soal pekerjaannya. Karena kembali, dunia politik yang selalu menggugah perasaannya. Tak lama akhirnya biro teknik pun tutup. Itu tandanya sayalah yang harus tetap bekerja. Rumah semakin ramai. Rumah kami jadi tempat berkumpulnya para aktivis pergerakan membicarakan rencana mereka untuk memerdekakan tanah air. Sering sekali terjadi pertikaian karena Kusno itu radikal. Dia sering menginginkan merdeka hari ini juga, saat ini juga. Kalau sudah begitu, terjadi protes oleh teman-temannya, terjadi pertikaian karena mereka menginginkan kemerdekaan bukanlah saatnya sekarang. Kalau sudah begitu, saya akan masuk. Saya bawakan makanan dan minuman. Sok diminum dulu. Ayo dimakan. Sok dilelah mangga ini. Bukan apa-apa. Saya takut terjadi perpecahan di antara mereka. Bersama Kusno, saya adalah perempuan yang tidak memiliki peranan apapun. Tetapi saya bagian dari sejarah lahirnya tanah air. Mereka di sekeliling saya adalah bagian dari kehidupan saya. Zahir, pemuda yang pandai, berani sekali orangnya. Dr. Cipto, bijaksana dan pandai luar biasa. Anwari, Hatta, Sartono, Sunario, mereka adalah bagian dari kesibukan saya. Tapi di sisi lain, saya juga harus memikirkan kebutuhan yang lain. Saya ingat saat-saat itu. Saya mendatangi teman saya, di mana saya menitipkan barang-barang dagangan saya. Tapi jamu, bedak saat itu sedang tidak banyak yang membeli. Akhirnya saya pun meminjam uang dari teman saya. Kusno tidak pernah tahu, dan saya tidak pernah menceritakannya.
Melihat semangatnya, segala beban hidup itu terasa terobati oleh saya. Suatu hari, Kusno mendatangi Dr. Cipto. Dia menyatakan keinginannya untuk membentuk sebuah partai yang radikal. Tapi Dr. Cipto mengatakan ini bukanlah saat yang tepat. Keadaan sedang genting. Tapi bukan Kusno namanya. Dia akhirnya bersama temannya, Satono, Sunaryo, membentuk yang namanya Perserikatan Nasional Indonesia. Dan dialah yang menjadi ketuanya. Tapi ternyata, apa yang ditakutkan oleh Dr. Cipto akhirnya datang juga. Disebabkan pemberontakan yang terjadi di Ciamis dan Banten, akhirnya Dr. Cipto sendiri yang ditangkap. Dia dibuang ke Pulau Banda, dan tempat prakteknya di Tegalega pun ditutup. Tapi Kusno bukannya takut. Dia seperti singa yang mengaum dan terluka. Dan dia semakin meyakini bahwa inilah sosialisme yang dibutuhkan oleh tanah air. Sebuah partai yang radikal. Maka akhirnya saya pun menemaninya. Kemanapun dia pergi, membentuk cabang-cabang partai. Dia berpidato dari satu kota ke kota lain. Surabaya, Malang, Yogyakarta, Madiun, Banyuwangi, Cirebon, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung. Tidak henti dan tidak lain. Yang dia ucapkan adalah mengatakan tidak kepada kolonialisme dan imperialisme. Juga menyatakan betapa kejamnya penjajahan. Kalau sudah begitu, banyak malam tubuhnya menjadi ringsek. Suaranya menjadi parau. Saya tahu apa yang akan saya lakukan. Saya membuatkan gula asam kekemarannya. Saya memijat dan singa podium itu pun akhirnya terlelap manja di dalam pelukan saya. Itu datang juga. Ketika kami berada di Yogyakarta, menghadiri sebuah rapat PNI cabang Mataram. Penginapan kami digedor-gedor. Sekelompok polisi menodongkan pistol ke arah Kusno dan mengatakan, atas nama Sri Ratu Baginda Tuan ditahan. Kusno mengenakan piamanya secara perlahan dan tenang. Lalu dia dibawa pergi. Saya tahu ini semua akan terjadi semenjak hari pertama menjadi istrinya Kusno. Tapi tetap saja, ketika berhari-hari tidak ada kabar, saya tidak tenang. Sampai akhirnya salah satu pembantu kami yang ditangkap, dia akhirnya dilepaskan. Dan dari dia, Kusno menyampaikan pesan bahwa saya harus secepatnya pulang ke Bandung. Karena katanya Gatot juga Mas Kun akan dibawa ke Bandung. Akhirnya saya pun pulang sendirian. Berhari-hari di Bandung. Tidak ada kabar. Saya sangat cemas. Sampai akhirnya
kabar itu datang. Kusno ada di penjara Bancai. Maka saya pun mendatangi penjara Bancai setiap hari. Saya membawa makanan kesukaannya, berdiri di depan gerbang, berharap agar bisa bertemu dengan suami saya. Tapi penjaga mengatakan dengan ketus bahwa Kusno tidak bisa ditemui. Dan kalau memang mencintai ya harus keras kepala. Maka itu yang saya lakukan. Setiap hari saya berdiri di depan gerbang, berharap bisa bertemu dengan suami saya. Keadaan hidup sedang tidak begitu mudah. Meracik jamu, menjual bedak, tidak bisa menutupi lagi kebutuhan kami. Maka akhirnya saya pun membuat rokok, menjadi agen sabun, menjadi agen cangkul. Apapun saya lakukan agar kami bisa hidup. Sampai akhirnya, setelah 40 hari, kabar itu datang. Saya diperbolehkan menemui suami saya. Di balik teralis besi kami dipisahkan. Kita begitu dekat. Tetapi berangkulan pun kami tidak mampu. Dengan lemas Kusno mengatakan, saya tahu ini semua akan terjadi. Tetapi ketika pintu besi itu berada di depan muka saya rasanya mau mati. Saya bisa memahami. Bayangkan, penjara itu luasnya hanya 1,5 meter. Keadaannya gelap, melemaskan. Dan ternyata sebuah kekuatan itu ada batasnya. Dan saya melihat batas di mata kekuatan Kusno. Dan saya tidak rela singa podium saya patah semangatnya. Maka saya katakan dengan tenang kepadanya, Soekarno, tegakkan dirimu. Ingat cita-citamu. Ingat keinginanmu, Soekarno. Saya istrimu akan ada, setia mendampingi. Perlahan, Kusno menegakkan wajahnya. Dan saya bisa melihat matanya berkilat-kilat. Bersama 3 orang lainnya, Kusno akan diadili di Landrad. Dan Kusno meminta kepada saya agar saya menyelundupkan buku-buku ke dalam penjara sebagai bahan bacaan, karena dia akan menggugat pemerintah Hindia Belanda. Masukkan buku ke dalam penjara bukanlah hal yang mudah. Setiap saya mendatangi penjara itu, penjaga selalu mengawasi kami. Akhirnya saya pun mencari cara. Beberapa hari sebelum saya mendatangi Kusno di penjara, saya berpuasa dulu beberapa hari sebelumnya agar perut saya menjadi kecil. Satu, 2 buku saya simpan, saya ikatkan, dan saya tutup dengan kebaya saya.
mendatangi penjara. Saya begitu ketakutan. Keringat bercucuran. Saya berusaha sebaik mungkin. Jangan sampai penjaga mengetahui apa yang ada di balik kepala saya. Tapi syukurlah. Akhirnya, 1-2 buku bisa sampai ke tangan Kusno. Dengan isyarat, Kusno pun mengerti. Di dalam kue Nagasari yang saya berikan, ada kepingan uang logam untuk berjaga-jaga Kusno di dalam penjara. Akhirnya, 8 bulan kemudian, Kusno akan diadili di Landrat. Saya ingat sekali. Berhari-hari, Kusno diberikan pertanyaan yang menyudutkan dan memojokkan. Seolah-olah benar, dia akan melakukan pemberontakan dan berbuat jahat kepada pemerintah Hindia Belanda. Tapi dengan cerdas, Kusno menangkis segala tuduhan itu dengan tenang dan terus mengatakan apa yang dia lakukan itu tidak lebih untuk memerangi imperialisme dan kolonialisme. Dan yang lebih gilanya lagi, pengadilan itu menjadi berbalik. Bukannya Kusno yang digugat, tetapi dia yang menggugat pemerintah Hindia Belanda. Dan saya tidak menyangka, ternyata puluhan buku-buku itu yang saya selundupkan mampu melahirkan sebuah pledoi yang berjudul Indonesia Menggugat. Benar sekali, imperialisme modern membuat rakyat Bumi Putra menjadi bangsa yang terdiri dari kaum buruh belaka dan membuat Hindia menjadi si buruh di antara bangsa-bangsa. Hati nasional tentu berontak atas kejahatan imperialisme modern yang demikian itu. Siapapun yang mendengar suara Kusno akan larut di dalam semangatnya. Terutama saya. Tidak ada kata lain selain kata bangga kepada suami saya. Tapi pemerintah seperti tidak memiliki telinga dan perasaan. Dia tidak peduli. Walaupun terjadi protes di sana-sini, tapi tetap saja Kusno akhirnya dipenjara karena keputusan Radvan Justise di Jakarta memperkuat keputusan di Bandung yang pada akhirnya 4 tahun Kusno dipenjara di Sukamiskin yang jaraknya 10 km dari Bandung. Tapi bagi saya sebetulnya Sukamiskin alangkah lebih baiknya ketimbang penjara Banjai. Tapi tetap saja Kusno mengatakan lebih baik dia dibuang dibandingkan dia dikurung di dalam sana. Ya, saya bisa mengerti. Singa podium itu setiap hari harus melakukan pekerjaan yang sangat membosankan. Memotong kertas, membuat garis-garis sehingga menjadi buku tulis. Tentu pekerjaan yang sangat membosankan. Tapi untunglah saya diperbolehkan mengirimkan buku-buku bacaan. Walaupun hanya buku-buku agama, tapi bagus. Kusno bisa mendalaminya di dalam penjara. Dan itu bisa menenangkan perasaannya sedikit.
Sambil dia pun rajin berolahraga. Tetapi kejadian yang ada di luar sangat memukul perasaan Kusno. Disebabkan keputusan Radvan Justisa di Jakarta itu, akhirnya PNI itu membuat kongres luar biasa, yang pada akhirnya mereka pun berpecah. Kelompok satu membuat Partindo, kelompok satu lagi membuat PNI yang baru. Kusno sangat sedih, dan saya bisa membayangkannya. Partai itu adalah segala-galanya bagi Kusno. Dia seperti ayahnya, partai itu seperti anaknya. Bayangkan bagaimana perasaannya Kusno. Dan yang paling sulit, saya tidak bisa menyampaikan apa yang terjadi di luar itu begitu mudah. Karena setiap saya berbicara dengan Kusno, penjaga-penjaga itu selalu mengawasi kami. Akhirnya saya pun mencari cara. Setia, saya mendatangi penjara. Buku-buku agama itu malamnya saya lubangi di setiap huruf-hurufnya dengan jarum. Sehingga ketika Kusno merabanya, dia akan mengetahui dan bisa membaca menjadi rangkaian kalimat yang ingin saya sampaikan. Tapi itu saja tidak cukup. Pernah Kusno meminta kepada saya uang Napholden, uang yang tidak sedikit. Akhirnya saya pun harus mengirim. Sering saya berjalan kaki ke penjara Sukamiskin yang jaraknya 10 km itu dari Bandung. Uangnya saya sisihkan untuk Kusno. Ketika hujan datang, saya biasa berdiri di emperan toko. Menunggu reda sambil melanjutkan perjalanan saya. Setelah dipotong masa tahanan 2 tahun, Kusno akhirnya pun keluar dari penjara. Teman-temannya menyambut, bahkan tukang bendi sekalipun. Saya ingat sekali, seorang penjaga polisi bertanya kepada Kusno, apa yang akan dilakukan seorang Soekarno bila dia keluar dari penjara. Lalu Kusno bilang, seorang pemimpin, jika dia dipenjara disebabkan karena pikiran dan perjuangannya, maka ketika dia keluar pun, pikiran dan perjuangan itu akan tetap sama. Mendengar itu, saya bangga kepada Kusno. Tetapi ketika keluar dari penjara, pertikaian antar kubu yang berbeda itu benar-benar menyesakkan perasaannya Kusno. Pertikaian begitu nyata sampai akhirnya Kusno pun ingin mendatangi mereka, mencoba menyatukan lagi di antara keduanya. Dia mendatangi Partindo, tapi Partindo malah memintanya Kusno bergabung bersama mereka. Dan Kusno pun menolaknya. Lalu Kusno pun mendatangi PNI yang baru, tapi jangankan bertemu dengannya, bahkan ketika mau memasuki tempat mereka berkumpul, pintu itu ditutup.
Kusno. Dia benar-benar sedih. Ketika saya membesarkan perasaannya, dia hanya diam saja. Lalu dia bersandar di dada saya. Dan saya harus pintar-pintar mengalihkan segala perhatiannya. 2 hari kemudian, ada undangan datang dari Surabaya. Kusno diminta menghadiri sebuah kongres Indonesia Raya. Saya pun menyertainya ke sana. Dan ternyata di sepanjang jalan hanya satu nama yang diteriakan, yaitu hidup Bung Karno. Dan ketika di mimbar itu, Kusno seperti singa yang selama ini tertahan. Segala apa yang dipendamnya bertahun-tahun dia luapkan. Dia berpidato, menggetarkan hati siapapun, tak terlebih saya. Dan semenjak itu, akhirnya Kusno mendatangi satu tempat ke tempat lain, kembali berpidato seperti tahun-tahun di masa lampau, menghimpun kekuatan. Sampai akhirnya dia pergi ke Jakarta seorang diri, saya tidak ikut serta. Kusno tidak pulang lagi. Dia ditangkap. Disebabkan satu tulisan yang berjudul Mencapai Indonesia Merdeka. Tulisan itu dianggap menghasut. Penangkapan itu menjadikan protes di sana-sini. Tapi ada satu yang mengguncang jiwa saya. Bukan hanya soal protes itu. Saya membaca di sebuah surat kabar pergerakan. Di situ dikatakan, seorang Soekarno ditangkap bukan dikarenakan perjuangannya, bukan disebabkan karena kekejaman pemerintah Hindia Belanda. Di situ ditambahkan, seorang Soekarno ditangkap dikarenakan dia lemah imannya dan tidak memiliki karakter. Karena kalau dia tidak lemah iman dan memiliki karakter, tidak mungkin dia terpengaruh oleh ratap tangis istrinya yang tidak kuat hidup melarat. Membaca itu, saya benar-benar marah. Apa yang mereka tahu tentang diri saya? Apa perlu saya beritahukan kepada semua orang? Siapa yang membiayai Soekarno selama dia sekolah kalau bukan saya? Siapa yang mendampingi seorang Kusno di dalam penjara? Dan siapa yang menyelundupkan puluhan buku-buku sehingga mampu melahirkan sebuah pledoi yang menghantam seluruh dunia kalau bukan saya? Betapa tercapik-capik hati saya. Lalu kenapa dibilang Kusno tidak memiliki iman, tidak memiliki karakter, dan saya istrinya dibilang piang keladinya? Saya heran. Dan keadaan seperti ini harusnya semua bisa. Toh suami saya pun dipenjara karena cita-cita yang diinginkan oleh semua orang, bukan melahirkan sebuah desas-desus yang akhirnya melahirkan sebuah perpecahan. Saya tahu
hanya disebabkan karena kelompok yang tidak satu pikiran dengan Kusno takut kehilangan pengaruh. Tapi tidak sampai di situ saja. Satu hari, saya didatangi oleh perwakilan dari pemerintah Hindia Belanda. Mereka meminta kepada saya agar saya meminta maaf atas nama suami saya. Lalu saya bilang kepada orang yang datang itu, saya tanya, Tuan, bukankah orang yang meminta maaf itu adalah orang yang bersalah? Saya ingin tanya pada Tuan, apakah orang yang memperjuangkan tanah air ini adalah orang yang bersalah? Utusan itu lalu pergi. Tapi tetap saja, desas-desus yang beredar mengatakan bahwa suami saya telah meminta maaf kepada pemerintah Hindia Belanda. Dan saya tidak percaya. Saya tahu siapa suami saya. Foxtrot akhirnya memutuskan seorang seperti Kusno berbahaya. Dia harus diasingkan. Dia akan dibuang ke Ende Flores. Dan mendengar keputusan itu, Kusno bertanya kepada saya, kumaha enu badai ngiring? Lalu saya jawab, semuhun kasih. Saya sudah kontrak mati semenjak hari pertama menjadi istrinya Kusno. Saya berjanji di dalam jiwa saya, susah matinya dia. Sampai kapanpun, kami selalu bersama-sama. Dan pada akhirnya, bukan hanya saya, Omni dan Ibu, juga kedua pembantu kami yang setia pun, rumah, perhiasan di Bandung pun dijual. Kami tidak tahu kapan lagi kami akan pulang. Akhirnya subuh itu, kami diberangkatkan dengan kereta. Saya melihat keluar jendela. Cahaya subuh kemerahan. Sungai Cikapundung, tempat saya bermain dulu. Gedung Landrat. Bandung tertinggal di belakang. Mata saya basah. Di lelehan Bandung.
Sesampainya kami di Surabaya, kami langsung diberangkatkan ke Tanjung Perak. Sepanjang jalan, hanya satu nama yang diteriakkan. Hidup Bung Karno.